Aku biarkan suamiku selingkuh dengan mantannya lalu ku hancurkan mereka dengan cara yang paling sadis. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cincin kawin yang melingkar di jari Nisa terasa dingin, padat, dan tiba-tiba asing. Sudah hampir 5 tahun, dan ia tidak pernah meragukan makna di baliknya. Janji, komitmen, dan sebuah masa depan yang dibangun bersama Randy, suaminya. Mereka adalah pasangan ideal di mata banyak orang. Randy yang ambisius dan Nisa yang suportif, selalu ada di belakangnya. Malam ini, semua itu berubah. Bukan karena kata-kata kasar atau pertengkaran, melainkan karena sebuah notifikasi yang menyala di layar ponsel Randy yang tergeletak di meja makan, saat Randy sedang mengangkat panggilan telepon dari rekan kerjanya di luar. Iseng, Nisa meraih ponsel itu untuk melihat jam. Mata Nisa menangkap pop-up pesan dari sebuah aplikasi perpesanan yang jarang Randy gunakan. Sayang, besok jadi, kan? Aku sudah kangen. Nisa tidak mengenali nomor itu. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah firasat buruk yang tajam menusuknya. Nisa menahan napas. Gesit membuka ponsel itu. Randy tidak pernah mengunci ponselnya. Kepercayaan yang kini terasa seperti sebuah jebakan. Jari Nisa gemetar saat ia menelusuri percakapan yang sudah lama tersembunyi. Nama kontak itu hanya disimpan dengan inisial M. Percakapan mereka penuh dengan panggilan sayang, kenangan masa lalu, dan rencana-rencana rahasia. Nisa membaca cepat. Napasnya tersengal. Ada foto-foto Randy dan M di sebuah kafe, tertawa lepas. Ada video Randy diam-diam merekam M saat sedang bekerja. Dengan pesan, lihatlah, cintaku, betapa cantiknya kamu saat sibuk. Nisa mengenali sosok M di foto dan video itu. Namanya Maya. Maya adalah mantan kekasih Randy yang kini menjadi seorang arsitek sukses. Seringkali muncul di media sosial Randy, namun Randy selalu meyakinkan Nisa bahwa hubungan mereka hanyalah profesional. Setiap kata, setiap foto, adalah pukulan telak yang membuat dunia Nisa runtuh. Ini bukan hanya sebuah perselingkuhan fisik. Ini adalah pengkhianatan emosional yang jauh lebih dalam. Mereka bukan sekadar berselingkuh. Mereka sedang mengenang dan menghidupkan kembali kisah cinta yang seharusnya sudah lama terkubur. Saat Randy masuk kembali ke ruang makan, Nisa buru-buru meletakkan ponsel itu di tempat semula. Randy tidak curiga sama sekali. Ia tersenyum, bertanya tentang hari Nisa, seolah tidak ada yang terjadi. Nisa membalas senyumnya. Sebuah topeng sempurna yang menutupi kekacauan di hatinya. Nisa menelan gumpalan pahit di tenggorokannya dan menjawab pertanyaan Randy seperti biasa. Malam itu, Nisa berbaring di samping Randy yang tertidur pulas. Nisa menatap langit-langit. Matanya kering. Tidak ada air mata. Hanya ada kekosongan yang perlahan diisi oleh amarah yang dingin dan perhitungan. Nisa tidak akan melabrak. Ia tidak akan menangis. Air mata dan amarah hanya akan membuat Randy merasa bersalah dan mungkin meninggalkannya begitu saja. Nisa tidak ingin itu. Ia menginginkan lebih. Nisa ingin Randy dan Maya merasakan kehancuran yang setara dengan kehancuran hati Nisa saat ini. Keesokan harinya, Nisa bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mulai mengamati Randy dengan saksama. Randy yang biasanya tergesa-gesa berangkat kerja, kini terlihat lebih rapi dan antusias. Ia bahkan menyemprotkan parfum yang Nisa beli untuknya, yang biasanya ia pakai hanya untuk acara-acara khusus. Randy mengatakan ia akan bertemu klien penting, tapi Nisa tahu kemana Randy akan pergi. Setelah Randy pergi, Nisa duduk di meja kerja Randy, mengambil buku catatannya. Nisa mulai membuat sebuah jurnal kecil. Setiap detil, setiap kebohongan, setiap tanda-tanda yang sebelumnya ia abaikan, kini ia catat dengan cermat. Ia menyadari banyak sekali petunjuk yang ia lewatkan selama ini. Randy yang sering pulang telat dengan alasan lembur, panggilan telepon yang dijawab di ruangan lain, bahkan tatapan matanya yang kosong saat Nisa bercerita tentang rencana liburan mereka. Semua itu kini terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang membentuk gambar pengkhianatan yang utuh. Nisa mencari tahu tentang Maya di internet. Akun media sosialnya terbuka, menunjukkan kehidupan yang glamor dan sukses.
Maya adalah seorang arsitek muda yang sedang naik daun, dengan proyek-proyek besar dan banyak penghargaan. Nisa mengamati foto-foto Maya, menyadari bahwa Maya jauh lebih dari sekadar wanita cantik. Ia cerdas, ambisius, dan memiliki aura karisma yang kuat. Nisa menyadari bahwa membalas dendam kepada Maya tidak akan mudah. Maya adalah seorang pebisnis ulung yang ahli dalam memanipulasi situasi. Saat malam tiba, Randy kembali dengan wajah lelah, tapi matanya bersinar. Randy bercerita tentang pertemuan klien yang berjalan sukses. Wajahnya yang bersemangat membuat Nisa merasa muak. Nisa mengangguk-angguk, pura-pura mendengarkan, sementara otaknya menyusun rencana. Balas dendamnya harus setimpal, harus menghancurkan keduanya di titik yang paling menyakitkan bagi mereka. Nisa tahu, Randy bangga dengan karirnya, dan Maya bangga dengan pencapaiannya. Jadi, Nisa akan mengambil itu semua dari mereka. Tapi Nisa harus melakukannya dengan cerdas, tanpa meninggalkan jejak. Nisa harus membuat mereka berpikir bahwa kehancuran mereka adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, bukan hasil dari rencana Nisa. Nisa memeluk Randy, berbisik. "Selamat ya, sayang. Aku bangga sama kamu." Randy membalas pelukannya dengan erat, tidak menyadari bahwa ia baru saja memeluk iblis yang akan menghancurkan segalanya. Babak pertama telah dimulai. Permainan ini akan panjang dan rumit, tapi Nisa bertekad untuk menjadi pemenangnya. Pagi hari setelah malam pengkhianatan yang dingin, Nisa bangun dengan pikiran yang jauh lebih jernih. Emosi telah mereda, digantikan oleh logika yang tajam. Ia menyadari bahwa tindakan impulsif tidak akan memberinya kepuasan yang ia cari. Melabrak Randy hanya akan menghasilkan pertengkaran, air mata, dan kemungkinan perpisahan yang akan menyisakan Nisa sebagai pihak yang kalah, yang ditinggalkan. Nisa tidak ingin itu. Ia menginginkan pembalasan yang setara, yang akan menghancurkan Randy dan Maya dari dalam, di titik yang paling rentan bagi mereka. Duduk di depan laptopnya, Nisa membuka sebuah dokumen kosong dan mulai mengetik. Ini bukan jurnal lagi, melainkan sebuah rencana strategis. Nisa tidak melihatnya sebagai daftar tugas balas dendam, tetapi sebagai sebuah proyek bisnis yang kompleks dan berisiko tinggi. Subjek: Operasi Kehancuran Randy dan Maya. Nisa memulai dengan menganalisis aset-aset mereka. Bukan aset finansial, melainkan aset psikologis. Randy, suaminya, sangat bangga dengan karirnya yang melesat. Ia adalah seorang manajer proyek yang dihormati, dengan reputasi yang dibangun di atas fondasi integritas dan kerja keras. Ego Randy adalah titik terlemahnya. Randy akan melakukan apapun untuk mempertahankan status dan pengakuan dari rekan-rekan dan atasannya. Lalu ada Maya. Nisa telah melakukan riset singkat. Maya adalah arsitek muda yang ambisius. Ia telah mencapai kesuksesan yang diimpikan Randy, yang juga menjadi alasan mengapa Randy begitu terobsesi dengannya. Maya memiliki ambisi yang tak terbatas, dan Nisa yakin bahwa harga dirinya lebih penting baginya daripada apapun, bahkan mungkin lebih dari Randy. Maya akan hancur jika reputasinya ternoda dan karirnya runtuh. Nisa juga tahu dari foto-foto yang ia lihat di ponsel Randy bahwa mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka juga membicarakan banyak hal tentang keuangan, ambisi, dan bahkan mimpi-mimpi masa depan. Nisa merasa bahwa perselingkuhan ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Nisa menyusun strategi 3 tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan informasi yang lebih mendalam. Ia tidak bisa hanya mengandalkan temuan dari ponsel Randy. Ia harus tahu lebih banyak tentang Maya. Siapa saingannya? Siapa rekan kerjanya yang tidak suka dengannya? Apakah ada masa lalu kelam yang bisa digali? Untuk itu, Nisa akan menyewa detektif swasta. Bukan detektif biasa, melainkan seorang ahli forensik digital dan intelijen yang bisa bekerja secara diam-diam dan efisien. Nisa tahu bahwa ia memiliki uang untuk itu. Randy selalu menyerahkan kendali keuangan keluarga kepadanya. Sebuah kepercayaan yang kini menjadi senjata terkuat Nisa. Tahap kedua adalah sabotase finansial. Nisa akan menggunakan aksesnya ke rekening bank Randy. Ia akan melakukan transaksi-transaksi kecil dan cerdas, mengalirkan dana keluar sedikit demi sedikit tanpa disadari Randy.
Nisa akan menggunakan skema rumit yang sulit dilacak, seperti investasi fiktif atau transfer ke rekening-rekening yang tidak terdaftar atas namanya. Ini akan membuat Randy merasa bahwa keuangannya sehat, bahkan tumbuh, padahal Nisa sedang mengosongkannya. Pada saat yang sama, Nisa juga akan mencari tahu tentang keuangan Maya. Apakah Maya memiliki utang? Apakah ia terlibat dalam masalah pajak? Nisa akan menggali informasi ini dan menyimpannya. Tahap ketiga adalah serangan langsung. Ini adalah tahap yang paling berbahaya dan paling memuaskan. Nisa akan menggunakan informasi yang ia kumpulkan untuk menyerang mereka di waktu yang paling tepat. Serangannya harus terencana, memukul karir dan reputasi mereka di muka umum. Nisa membayangkan sebuah skenario di mana ia akan membuka semua kartu, tapi ia tidak akan melakukannya secara langsung. Ia akan melakukannya dengan elegan, dengan kecerdasan, sehingga kehancuran mereka terlihat seperti hasil dari kesalahan mereka sendiri. Randy pulang pada sore hari. Wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. Ia bercerita tentang rencana makan malam bisnis dengan seorang kolega baru. Sepertinya akan ada banyak proyek besar yang masuk. Sayang, katanya dengan penuh semangat. Nisa membalas senyumnya dan berkata, "Baguslah kalau begitu. Aku bangga sama kamu." Nisa tidak membiarkan kecurigaannya terlihat sama sekali. Ia tetap menjadi istri yang suportif dan penuh perhatian. Ia memasak makanan favorit Randy, mendengarkan ceritanya, dan bahkan memberinya nasihat tentang pekerjaan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Nisa tahu bahwa ia harus mempertahankan topeng ini. Jika Randy curiga, rencananya akan gagal. Malam itu, setelah Randy tertidur, Nisa membuka laptopnya lagi. Ia mulai mencari jasa detektif swasta. Ia tidak memilih yang termurah, melainkan yang paling kredibel dan profesional. Nisa ingin semua bukti yang ia kumpulkan valid dan tak terbantahkan. Ia mengirim email singkat, tanpa menyebutkan nama Randy atau Maya, hanya menyatakan bahwa ia butuh bantuan untuk investigasi latar belakang bisnis yang sensitif. Nisa juga sudah mulai memikirkan bagaimana cara ia bisa menyusup ke dalam lingkaran sosial Maya. Mungkin melalui acara-acara bisnis, atau mungkin melalui kenalan bersama yang Randy tidak tahu Nisa kenal. Nisa tidak tidur malam itu. Rencana-rencana baru terus berdatangan ke kepalanya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang yang rumit. Rasa sakitnya masih ada, tetapi sekarang rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Ia tidak lagi merasa menjadi korban. Nisa adalah dalang. Ia adalah penulis naskah dari kehancuran ini. Ia akan melihat bagaimana Randy dan Maya, yang begitu angkuh dan egois, akan jatuh ke dalam perangkap yang ia siapkan dengan penuh perhitungan. Dan ketika mereka hancur, Nisa akan berada di sana, menyaksikan semuanya. 2 hari setelah menyusun rencananya, Nisa menjadwalkan pertemuan dengan seorang detektif swasta. Nisa tidak memilih sembarang orang. Ia menghabiskan 1 malam penuh membandingkan ulasan, menganalisis portofolio, dan mencari testimonial yang kredibel. Akhirnya, ia menemukan nama Pak Hendra. Reputasinya sebagai ahli forensik digital dan intelijen bisnis yang sangat rahasia memberinya keyakinan bahwa ia adalah orang yang tepat. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang tidak mencolok dan jauh dari keramaian. Pak Hendra tiba tepat waktu. Ia adalah pria parubaya dengan tatapan mata yang tajam dan tenang. Gerak-geriknya efisien, dan ia berbicara dengan singkat, langsung ke pokok permasalahan. Nisa merasa sedikit terintimidasi, tetapi rasa profesionalitasnya meyakinkan Nisa bahwa pria ini bisa dipercaya. "Anda membutuhkan informasi latar belakang tentang seseorang," ucap Pak Hendra, suaranya rendah. "Untuk urusan apa?" Nisa telah menyiapkan jawabannya. "Investigasi bisnis. Saya mencurigai ada ketidakberesan dalam transaksi investasi yang dilakukan oleh suami saya dengan mitra bisnisnya." Ia sengaja memutarbalikkan fakta, membuat kasusnya terdengar seperti masalah bisnis biasa, bukan masalah perselingkuhan yang rumit. "Saya butuh informasi lengkap tentang mitra bisnisnya, riwayat karir, rekam jejak keuangan, bahkan isu-isu yang mungkin pernah dihadapinya di masa lalu." Pak Hendra mengangguk, tidak bertanya lebih jauh.
Ia mengeluarkan sebuah tablet dan pena digital. Informasi dasar. Nisa memberikan nama Maya, nama perusahaannya, serta tautan ke beberapa akun media sosialnya. Ia juga menyebutkan beberapa nama kolega dan klien yang ia lihat di profil Maya. Tolong gali sampai ke akar-akarnya, pinta Nisa. Saya ingin tahu semuanya. Rahasia sekecil apapun, yang mungkin tidak ada di catatan publik, saya butuh itu. Saya mengerti, jawab Pak Hendra. Proses ini bisa memakan waktu, tergantung seberapa dalam Anda ingin saya menggali. Saya akan menghubungi Anda dalam beberapa hari dengan laporan awal. Setelah pertemuan, Nisa merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi sendirian dalam proyek ini. Ada seorang profesional yang kini bekerja untuknya, menggali kotoran yang ia butuhkan. Namun, hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan. Setiap kali Randy pulang, Nisa harus kembali mengenakan topeng istri yang bahagia dan suportif. Randy terus bercerita tentang Maya, betapa cerdasnya Maya, betapa ambisiusnya Maya, dan bagaimana mereka memiliki sinergi profesional yang luar biasa. Setiap kata dari mulut Randy terasa seperti duri yang menusuk hati Nisa, tetapi Nisa menahannya. Ia membiarkan Randy bicara, menyerap setiap informasi yang Randy berikan. Tepat 5 hari kemudian, ponsel Nisa berdering. Nama Pak Hendra muncul di layar. Saya sudah mendapatkan laporan awal, katanya. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mereka bertemu lagi di tempat yang sama. Kali ini, Pak Hendra meletakkan sebuah map coklat tebal di meja. Nisa bisa merasakan beratnya, berat kebenaran yang akan segera terungkap. Pak Hendra membuka map itu. Pertama, riwayat karir Maya di perusahaan lamanya. Dia dipecat, tapi bukan karena alasan yang tertera di surat pengunduran dirinya. Ada skandal di sana. Dia dituduh melakukan manipulasi laporan keuangan untuk memenangkan sebuah tender besar. Dokumen yang saya temukan menunjukkan bahwa ia sengaja menggelembungkan biaya dan menyembunyikan sebagian keuntungan ke dalam rekening fiktif. Perusahaan itu memilih untuk menutupinya demi menghindari skandal publik, tapi rekam jejaknya ada. Jantung Nisa berdegup kencang. Ini jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Bukan hanya perselingkuhan, tetapi juga kecurangan finansial. Nisa menyadari bahwa Randy, dengan integritasnya yang lurus, akan merasa jijik jika tahu hal ini. Kedua, soal keuangan pribadinya. Lanjut Pak Hendra. Ia hidup di luar kemampuannya. Apartemennya, mobilnya, pakaian-pakaiannya, semuanya dibeli dengan utang. Ia juga berinvestasi dalam beberapa proyek yang gagal total, membuatnya terlilit utang besar. Inilah yang membuatnya begitu putus asa untuk mendapatkan proyek-proyek besar. Ia butuh uang untuk menutupi semua lubang itu. Nisa merasa senyum tipis terukir di bibirnya. Randy selalu memuja Maya karena kesuksesan yang ia lihat di permukaan, tanpa tahu bahwa di bawah permukaan yang glamor itu, Maya sedang tenggelam dalam lautan utang. Rasa jijik Nisa terhadap Randy karena perselingkuhannya kini bercampur dengan rasa kasihan yang hampa. Randy tidak tahu bahwa ia sedang berselingkuh dengan seorang wanita yang akan menghancurkannya, bukan hanya secara emosional, tetapi juga finansial. Dan yang terakhir, lingkaran sosialnya. Tutup Pak Hendra. Ada beberapa rekan kerja yang tidak suka dengannya. Mereka merasa ia terlalu ambisius dan seringkali mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Ada juga satu orang mantan kolega yang dipecat karena kesalahan Maya. Dia sangat membenci Maya, dan saya yakin ia bisa sangat membantu jika Anda ingin menyebarkan informasi tertentu. Pak Hendra menyerahkan map itu kepada Nisa. Nisa membukanya dan melihat tumpukan dokumen, laporan bank, tangkapan layar percakapan, dan foto-foto. Semuanya adalah bukti yang tak terbantahkan. Nisa membayar Pak Hendra 2 kali lipat dari harga yang disepakati, tanpa kata-kata. Malam itu, Nisa berbaring di tempat tidur, memegang map coklat itu. Di dalamnya, ada seluruh hidup Maya, baik yang tersembunyi maupun yang tidak. Nisa tidak lagi merasa seperti korban. Ia adalah pemilik informasi yang kuat. Ia memiliki amunisi yang bisa menghancurkan Maya dan Randy.
Ia akan menggunakan ini untuk menghancurkan karir, reputasi, dan masa depan mereka, persis seperti yang ia rencanakan. Nisa menatap Randy yang tertidur di sampingnya. Ia memikirkan semua kebohongan yang Randy ucapkan, semua pengkhianatan yang Randy lakukan. Dengan map di tangannya, Nisa tahu bahwa ia bisa menghancurkan Randy dengan satu gerakan. Namun, ia tidak akan melakukannya. Ia akan membiarkan Randy dan Maya semakin dalam, sehingga kehancuran yang mereka rasakan akan lebih parah. Nisa tahu, permainan ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Setelah mendapatkan map coklat dari Pak Hendra yang berisi segala rahasia Maya, Nisa merasa seperti memegang kunci ke pintu neraka yang akan ia buka sendiri. Informasi tentang utang Maya dan riwayat kecurangan finansialnya memberikan Nisa perspektif baru. Randy tidak hanya berselingkuh dengan seorang mantan kekasih. Ia berselingkuh dengan sebuah bom waktu yang tersembunyi. Nisa memutuskan untuk tidak hanya menghancurkan Maya, tetapi juga Randy, yang begitu buta oleh cinta lama dan ambisi palsu. Nisa tidak membuang waktu. Pagi hari, saat Randy sudah berangkat ke kantor, Nisa membuka laptopnya dan mengakses rekening bank bersama mereka. Selama 5 tahun menikah, Randy selalu mempercayai Nisa sepenuhnya dengan urusan keuangan keluarga. Ia adalah manajer keuangan Nisa, dan Nisa adalah manajer rumah tangga Randy. Randy yang sibuk dengan pekerjaannya tidak pernah repot-repot memeriksa setiap rincian transaksi, kepercayaan yang kini menjadi kesalahan fatalnya. Randy baru saja menerima bonus besar dari proyek terakhirnya, dan Nisa melihat jumlah uang yang cukup signifikan di rekening mereka. Awalnya, Randy berencana menginvestasikan sebagian dari uang itu untuk membeli tanah. Tapi Nisa memiliki rencana lain. Ia membuat sebuah skema investasi fiktif yang rumit. Ia mencari informasi tentang perusahaan-perusahaan yang baru saja bangkrut di luar negeri dan membuat dokumen palsu yang terlihat meyakinkan, menunjukkan bahwa ia telah menginvestasikan sebagian besar uang Randy di sana. Nisa mencetak laporan-laporan itu, membuatnya terlihat sangat profesional, dan menyimpannya di sebuah map yang diberi label investasi bisnis. Nisa juga mulai melakukan transfer-transfer kecil, sekitar 1 atau 2 juta, ke rekening terpisah yang ia buka atas nama ibunya. Randy tidak akan memperhatikan jumlah sekecil itu di antara transaksi-transaksi besar. Nisa melakukan ini secara berkala, memastikan tidak ada pola yang bisa dicurigai. Dalam kurun waktu beberapa minggu, Nisa telah berhasil mengalihkan hampir setengah dari bonus Randy. Randy, yang tidak tahu apa-apa, justru semakin bahagia. Setiap kali Nisa memberitahunya tentang perkembangan investasi, Nisa akan menambahkan angka-angka palsu yang fantastis, membuatnya percaya bahwa uangnya berlipat ganda dengan cepat. Randy, yang juga sedang disibukkan oleh hubungan dengan Maya, terlalu sibuk dan terlalu terbuai untuk melihat kejanggalan. Ia seringkali bercerita pada Nisa, "Maya bilang aku harus hati-hati dengan uang. Tapi dia tidak tahu aku punya istri yang pintar mengelola uang, kan?" Nisa hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Tentu saja, aku akan jaga uang kita dengan baik." Kata-kata itu terdengar manis, tetapi di balik topengnya, Nisa merasa muak. Ia tahu, ia tidak menjaga uang mereka, ia hanya mempersiapkan kehancuran mereka. Selama proses sabotase ini, Nisa juga terus mengawasi Maya. Ia menggunakan koneksi dari Pak Hendra untuk mendapatkan informasi terbaru tentang proyek-proyek Maya dan klien-klien yang ia tangani. Nisa menemukan bahwa Maya baru saja mengambil pinjaman besar untuk proyek barunya, sebuah proyek yang ia harapkan akan membuatnya keluar dari utang. Nisa tersenyum. Ia tidak perlu menghancurkan Maya secara langsung. Ia hanya perlu memastikan proyek itu gagal. Nisa kemudian secara halus memengaruhi Randy. Ketika Randy bertanya tentang apa yang harus ia lakukan dengan uang yang tersisa, Nisa menyarankan untuk menginvestasikannya di saham perusahaan tertentu yang Nisa tahu sedang dalam tren turun. Randy, yang menganggap nasihat Nisa sebagai nasihat dari istri yang bijak, menyetujui. Randy yang sebelumnya selalu berhati-hati dengan setiap investasi, kini menjadi ceroboh dan impulsif. Semua karena ia terlalu fokus pada perselingkuhan dan investasi palsu yang Nisa tunjukkan padanya. Sementara itu, Nisa juga mulai memanipulasi Randy secara emosional.
Ia sengaja membuat Randy merasa bahwa Nisa adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli dengannya. Ketika Randy mengeluh tentang pekerjaan atau tekanan dari proyek-proyeknya, Nisa akan mendengarkan dengan sabar, memberikan Randy dukungan yang ia butuhkan. Hal ini membuat Randy merasa bahwa ia dapat memiliki keduanya, perselingkuhan dengan Maya yang memberinya sensasi dan semangat, serta Nisa yang memberinya stabilitas dan dukungan. Nisa tahu, pada akhirnya, ia akan menarik karpet dari bawah kaki Randy dan Maya. Ia akan menunjukkan kepada Randy bahwa uang yang Randy banggakan telah hilang, bahwa ia sudah tidak memiliki apa-apa. Nisa akan memastikan bahwa Randy tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Maya, dan pada saat itu, Nisa akan menunggu untuk melihat apakah cinta Maya pada Randy akan tetap sama. Saat Randy tertidur pulas, Nisa memandang keluar jendela. Hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca. Ia merasa dingin, tetapi bukan karena cuaca. Ia merasa hampa, seperti sebuah robot yang menjalankan perintah. Ia melakukan semua ini bukan karena ia ingin Randy kembali, melainkan karena ia ingin membalas dendam. Hati Nisa telah mati, dan kini ia hanya bisa melihat ke depan, menuju kehancuran yang telah ia rencanakan dengan matang. Nisa telah mengambil langkah besar dalam rencananya. Ia kini memegang kendali penuh atas keuangan Randy, dan ia siap untuk memulai tahap selanjutnya. Nisa tahu, kehancuran finansial dan reputasi adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ia telah memulai fase manipulasi keuangan, dan kini saatnya untuk melancarkan serangan pada reputasi Maya. Untuk melakukannya, ia tidak bisa hanya mengandalkan informasi yang ia dapatkan dari Pak Hendra. Nisa harus menyusup ke dalam lingkaran sosial Maya, menanamkan bibit-bibit keraguan tentang integritasnya, dan memicu keretakan dari dalam. Rencana Nisa sederhana namun berisiko. Ia akan berpura-pura tertarik pada bidang arsitektur dan desain, dengan dalih ingin memulai usaha sampingan kecil. Nisa mulai mengikuti seminar-seminar dan acara pameran yang sering dihadiri oleh para arsitek dan desainer. Dengan penampilannya yang elegan dan pembawaannya yang ramah, ia dengan cepat menarik perhatian. Di sebuah pameran desain interior, Nisa bertemu dengan seorang wanita bernama Santi, seorang desainer interior yang pernah bekerja sama dengan Maya. Nisa mengenalinya dari hasil riset Pak Hendra. Santi adalah salah satu dari mantan kolega Maya yang merasa ia telah dimanfaatkan oleh Maya. Nisa mendekati Santi dengan senyum hangat. "Halo, saya Nisa. Saya sangat terkesan dengan salah satu proyek Anda. Saya sedang mempertimbangkan untuk memulai bisnis kecil di bidang ini dan ingin meminta nasihat." Santi, yang merasa tersanjung, menerima Nisa dengan ramah. Mereka mengobrol tentang tren desain, tantangan di industri, dan akhirnya, obrolan mereka beralih ke nama-nama besar di bidang tersebut. Nisa dengan cerdik menyelipkan nama Maya ke dalam percakapan. "Ah, Maya? Tentu saja," kata Santi dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Dia sangat berbakat, tapi juga sangat ambisius. Ada jeda singkat yang penuh makna. Dia sangat pandai mendapatkan apa yang dia mau, dengan cara apapun. Nisa tidak langsung menyerang. Ia hanya memancing. "Benarkah? Apa maksudmu?" Santi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas dan berbisik. "Kita bisa membicarakan ini lebih lanjut nanti. Intinya, jika Anda berbisnis dengannya, pastikan Anda membaca kontrak dengan sangat teliti." Nisa tidak memaksakan diri. Ia tahu bahwa ia telah menanamkan benih yang tepat. Mereka bertukar kontak, dan Nisa berjanji untuk menghubungi Santi lagi. Nisa melakukan hal yang sama dengan orang-orang lain yang ia temui di acara-acara itu, termasuk klien-klien yang pernah bekerja dengan Maya. Nisa tidak pernah membicarakan Randy atau perselingkuhannya. Ia hanya membicarakan Maya, bertanya dengan nada penasaran tentang masa lalunya, kesuksesannya, dan bagaimana ia bisa mencapai semua itu. Setiap percakapan, setiap gosip kecil yang ia dengar, Nisa simpan di dalam benaknya. Ia mengumpulkan potongan-potongan teka-teki, tidak hanya dari Pak Hendra, tetapi juga dari orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Maya. Nisa mulai menanamkan keraguan secara halus. Ketika ada yang memuji Maya, Nisa akan tersenyum dan berkata, "Ya, dia sangat berbakat.
Kudengar dia harus bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini, dan juga sangat pandai dalam manajemen keuangan. Ungkapan, manajemen keuangan, itu Nisa ucapkan dengan nada yang ambigu, seolah-olah itu adalah pujian, padahal ia tahu itu adalah aib Maya. Di saat yang sama, Randy semakin terbuai. Ia tidak sadar bahwa Nisa sedang menyusup ke dalam dunianya dan dunia Maya. Randy hanya melihat Nisa sebagai istri yang baik dan mendukung, yang sekarang bahkan tertarik pada dunianya. Ia seringkali mengajak Nisa ke acara-acara bisnis, tanpa menyadari bahwa Nisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Di sebuah acara makan malam, Randy memperkenalkan Nisa kepada beberapa kolega. Nisa bertemu dengan seseorang yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Randy, dan Randy bahkan tidak tahu bahwa orang ini adalah salah satu dari informan Pak Hendra. Nisa dengan cerdas mengarahkan percakapan kepada Maya, memuji Maya, tetapi pada saat yang sama, ia juga bertanya. Kudengar Maya baru saja mendapatkan proyek besar. Apa itu benar? Kolega Randy hanya mengangguk, tetapi ia menambahkan. Ya, tapi kudengar dia harus mengambil pinjaman besar untuk itu. Nisa membalasnya dengan senyum dan mengangguk, seolah-olah ia sudah tahu. Kolega Randy merasa Nisa adalah seorang yang bijak dan berpengetahuan. Nisa tahu, ia telah berhasil memasuki lingkaran sosial Maya. Ia tidak perlu lagi mengumpulkan informasi secara rahasia. Kini, ia dapat mengumpulkan informasi dari dalam, dari orang-orang yang Nisa telah manfaatkan untuk keuntungannya sendiri. Dengan setiap langkah kecil, Nisa semakin dekat dengan tujuan akhirnya, kehancuran Randy dan Maya. Setelah berhasil menyusup ke dalam lingkaran sosial Maya, Nisa merasa seperti seorang dalang yang mengendalikan boneka-bonekanya. Ia memiliki semua informasi yang ia butuhkan, rahasia finansial Maya, utangnya, serta bukti kecurangan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Kini saatnya untuk menggunakan informasi itu untuk memicu konflik langsung antara Maya dan Randy. Rencana Nisa sederhana. Ia akan menggunakan insting paling dasar Randy, kecemburuan. Randy, yang begitu ambisius dan bangga dengan dirinya, memiliki ego yang rapuh. Nisa tahu bahwa Randy tidak akan tahan melihat Maya, wanita yang dianggapnya, miliknya, bermain api dengan pria lain. Nisa mulai dengan membuat bukti palsu. Ia menggunakan beberapa foto Maya yang ia temukan di media sosial dan mengeditnya menggunakan perangkat lunak profesional. Nisa tidak membuat foto-foto yang vulgar, melainkan foto-foto yang terlihat profesional namun syarat akan makna tersembunyi. Ia menggabungkan foto Maya dengan seorang pria yang ia kenal sebagai rival bisnis Maya, seorang arsitek bernama Rian. Di foto yang Nisa edit, Maya dan Rian terlihat sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Nisa juga membuat percakapan palsu di sebuah aplikasi perpesanan, seolah-olah Maya dan Rian sedang merencanakan sesuatu di belakang Randy. Pesan-pesan palsu itu dibuat dengan sangat hati-hati, menggunakan bahasa yang ambigu. Misalnya, proyek kita berjalan dengan baik, kan? Atau, aku tak sabar untuk merayakan kesuksesan kita nanti. Nisa tahu bahwa Randy, yang sedang buta karena cinta, akan dengan mudah salah menafsirkan pesan-pesan ini. Nisa memilih momen yang tepat. Suatu sore, ketika Randy pulang kerja dengan wajah yang terlihat sedikit lelah dan gelisah, Nisa menyajikan makanan kesukaan Randy dan bertanya dengan lembut. Ada apa, sayang? Kamu terlihat sedikit tegang. Randy hanya menghela napas. Ada masalah kecil di kantor. Dan Maya, dia juga terlihat sangat sibuk akhir-akhir ini. Sulit sekali untuk bertemu dengannya. Nisa tersenyum dalam hati. Momennya telah tiba. Ah, tentang Maya, kata Nisa dengan nada santai. Kebetulan kemarin aku tidak sengaja melihatnya. Dia terlihat sangat akrab dengan seorang pria di sebuah kafe. Mereka terlihat seperti sedang membicarakan sesuatu yang penting. Randy mengerutkan keningnya. Pria siapa? Nisa pura-pura berpikir sejenak. Aku tidak tahu namanya, tapi dia terlihat sangat berkelas. Mereka berdua terlihat sangat dekat. Randy tidak langsung bereaksi. Ia hanya makan malam dengan tenang. Namun, Nisa tahu ia telah menanamkan keraguan di dalam hati Randy. 2 hari kemudian,
Nisa mengirimkan foto-foto palsu itu kepada Randy dari sebuah akun anonim. Ia tidak menyertakan pesan apapun, hanya foto-foto itu. Pada sore hari, saat Randy pulang, ia terlihat marah dan gelisah. "Aku ingin bicara denganmu," katanya kepada Nisa. "Aku menemukan sesuatu yang aneh. Aku melihat Maya dengan seorang pria. Siapa dia? Apa dia benar-benar penting?" Nisa berpura-pura terkejut. "Aku tidak tahu, sayang. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Randy menunjukkan foto-foto itu kepada Nisa. Nisa menatapnya dengan ekspresi yang sempurna. "Ya ampun," katanya. "Itu dia pria yang kuceritakan. Siapa dia? Apa dia sainganmu?" Randy tidak menjawab. Ia hanya menggeram. "Aku tidak tahu. Tapi aku akan mencari tahu." Nisa tahu, ia telah berhasil. Rasa cemburu Randy terhadap Maya kini telah menjadi kenyataan. Nisa juga tahu, Randy adalah tipe pria yang akan menyerang saat merasa terancam. Ia akan langsung menghadapi Maya, menuduhnya, dan Nisa akan menunggu kehancuran mereka. Nisa hanya mengawasi dari kejauhan. Randy yang sebelumnya selalu pulang dengan senyum bahagia, kini terlihat murung dan gelisah. Ia sering menelepon Maya, dan Nisa bisa mendengar suara Randy yang terdengar kesal. Pertengkaran mereka terdengar semakin sering dan semakin panas. Suatu malam, Randy pulang dengan mata merah. "Dia berbohong kepadaku," katanya pada Nisa. "Dia bilang pria itu hanya kolega. Tapi aku tahu mereka sedang merencanakan sesuatu. Dia tidak pernah jujur padaku." Nisa hanya memeluk Randy dengan lembut. "Aku tahu kamu kesal. Tapi, kamu bisa mengandalkan aku, sayang. Aku tidak akan pernah berbohong padamu." Nisa tahu ia telah berhasil. Randy, yang dulu buta karena cinta, kini melihat kenyataan. Nisa telah berhasil menghancurkan kepercayaan di antara mereka, dan dengan begitu, ia telah berhasil menciptakan kehancuran mereka sendiri. Ia telah berhasil membuat Randy merasa bahwa Maya adalah seorang pengkhianat, dan Nisa adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai. Babak ini telah usai. Nisa telah berhasil memicu konflik antara Randy dan Maya. Kini, Nisa hanya perlu menunggu. Rasa cemburu yang Nisa tanamkan di hati Randy mulai berbuah. Hubungan Randy dan Maya kini dipenuhi kecurigaan dan pertengkaran. Randy yang egois dan merasa terhianati, tidak lagi peduli dengan perasaan Maya. Ia terus menuduh Maya berselingkuh, sementara Maya yang tidak tahu apa-apa merasa lelah dan bingung. Perselingkuhan yang dulu mereka nikmati kini berubah menjadi sebuah hubungan yang penuh drama dan kepahitan. Nisa melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia telah menyiapkan panggung untuk pukulan terakhirnya. Maya dijadwalkan untuk meluncurkan proyek terbesarnya, sebuah desain arsitektur untuk sebuah gedung pencakar langit yang inovatif. Acara peluncuran ini akan dihadiri oleh para investor, rekan kerja, dan media. Nisa tahu ini adalah momen yang sempurna untuk menghancurkan Maya di depan mata publik. Nisa, dengan alasan ingin mendukung Randy, meminta Randy untuk mengajaknya ke acara tersebut. Randy, yang kini lebih banyak mengandalkan Nisa sebagai pelabuhan emosionalnya, setuju tanpa curiga. Ia bahkan memperkenalkan Nisa kepada beberapa rekan kerjanya. Nisa tersenyum dan mengangguk, menyerap setiap informasi yang ia dengar. Nisa mengenakan gaun yang elegan, namun tidak terlalu mencolok. Ia terlihat seperti istri yang bahagia dan suportif, sebuah topeng sempurna untuk niat jahatnya. Acara dimulai dengan pidato sambutan yang membanggakan tentang proyek Maya. Nisa melihat Randy berdiri di sudut ruangan, matanya mencari-cari Maya. Randy tampak gelisah, dan Nisa tahu ia akan segera bertengkar dengan Maya. Nisa berjalan mendekati Randy. "Ada apa?" bisiknya. "Dia belum juga datang." "Aku tahu dia pasti bersama pria itu," geram Randy. "Tenanglah, sayang. Bukankah lebih baik kita nikmati saja acaranya?" Nisa berkata dengan suara yang lembut, berusaha menenangkan Randy. Namun, di dalam hati, Nisa tahu bahwa ia harus memicu api lebih cepat. Nisa menyelinap ke belakang panggung, di mana ia menemukan seorang mantan kolega Maya yang telah ia kenal,
orang yang dipecat karena kesalahan Maya. Nisa mendekatinya dan berbisik. Kamu terlihat kesal. Apa ada yang salah? Mantan kolega itu hanya menghela napas. Dia selalu saja seperti ini. Dia selalu mengambil kredit atas pekerjaan orang lain. Dan sekarang, dia akan memamerkan proyek ini seolah-olah dia adalah seorang jenius. Padahal aku tahu rahasia yang ia sembunyikan. Nisa tersenyum. Apa yang kamu maksud? Mantan kolega itu menceritakan kembali kisah manipulasi keuangan yang telah diceritakan Pak Hendra. Ia juga menunjukkan kepada Nisa beberapa dokumen yang ia simpan, bukti-bukti dari kecurangan Maya. Nisa mengambil foto dokumen-dokumen itu, menyimpan bukti ini sebagai amunisi terakhirnya. Tiba-tiba, Maya muncul di panggung. Ia mengenakan gaun merah yang mencolok, terlihat cantik dan penuh percaya diri. Randy, yang melihatnya, berjalan ke arah Nisa. Aku tidak tahan, bisiknya. Aku akan melabraknya. Nisa memegangi lengan Randy. Jangan, sayang. Jangan di sini. Tunggu sampai acara selesai. Namun, sudah terlambat. Randy yang buta karena cemburu, berjalan ke depan panggung dan mendekati Maya. Ia mulai berteriak. Kamu berbohong kepadaku. Siapa pria itu? Mengapa kamu berselingkuh di belakangku? Seluruh ruangan terdiam. Para tamu dan investor tercengang melihat pemandangan itu. Maya, yang terkejut, mencoba menenangkan Randy. Randy, ini bukan tempatnya. Tentu saja ini tempatnya. Randy berteriak. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu berbohong kepadaku. Kamu bukan seperti yang kulihat. Kamu hanya seorang penipu. Maya terlihat pucat. Ia mencoba menyeret Randy ke belakang panggung, tetapi Randy menolak. Aku tidak akan ke sana. Semua orang harus tahu siapa kamu. Kamu bukan wanita sukses. Kamu hanya seorang penipu. Nisa tersenyum puas. Ia berjalan ke arah Randy dan dengan lembut menariknya. Tenanglah, sayang. Kita bisa membicarakannya nanti. Pada saat yang sama, Nisa dengan cerdik mengambil mikrofon dari seorang pembawa acara. Maafkan saya, katanya dengan suara yang tenang dan lembut. Suami saya sedang sedikit emosional. Tapi apa yang ia katakan ada benarnya. Maya memang seorang yang sangat ambisius. Ia tidak akan peduli dengan siapapun yang ia hancurkan demi mencapai tujuannya. Nisa menunjukkan sebuah tangkapan layar di ponselnya. Itu adalah dokumen yang ia ambil dari mantan kolega Maya, yang menunjukkan jejak kecurangan Maya. Saya tidak tahu mengapa saya harus menunjukkan ini, kata Nisa dengan suara yang menyedihkan. Tetapi suami saya adalah korban dari manipulasi ini. Dia telah berinvestasi banyak uang dalam sebuah proyek yang saya tahu akan gagal, karena proyek itu didanai dengan uang hasil manipulasi. Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Nisa dan Maya. Maya terlihat panik. Ia mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Para investor mulai saling berbisik, dan satu persatu, mereka mulai meninggalkan ruangan. Nisa tersenyum sinis. Ia telah berhasil. Ia telah menghancurkan reputasi Maya di depan umum, dan ia telah membuat Randy terlihat seperti korban. Ini adalah akhir dari permainan mereka. Kekacauan di acara peluncuran proyek Maya menyebar lebih cepat dari yang Nisa bayangkan. Video Randy yang berteriak-teriak dan pengakuan Nisa yang menusuk hati menjadi viral. Para investor menarik diri, klien-klien membatalkan kontrak, dan proyek-proyek yang sedang berjalan dihentikan. Reputasi Maya, yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, hancur dalam hitungan jam. Maya yang kebingungan mencoba menghubungi Randy. Ia tidak mengerti mengapa Randy, kekasihnya, mempermalukannya di depan umum. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berselingkuh dan bahwa semua yang dituduhkan Randy adalah salah. Namun, Randy yang buta karena cemburu, tidak mau mendengarkan. Ia menuduh Maya menggunakan hubungan mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Kamu pikir aku bodoh, Maya? Teriak Randy di telepon. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya memanfaatkanku. Sekarang, kamu tidak punya apa-apa lagi.
Randy memutuskan teleponnya. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja memutuskan hubungan dengan satu-satunya orang yang tahu rahasia yang ia sembunyikan. Nisa menyaksikan semua ini dari kejauhan. Ia tidak lagi bertindak sebagai dalang, tetapi sebagai penonton yang menikmati setiap detik dari pertunjukan yang ia rancang. Ia melihat Randy kembali ke rumah dengan wajah muram. Nisa menyambutnya dengan senyum lembut dan memeluknya. "Tenanglah, sayang. Aku ada untukmu." Randy menceritakan semuanya kepada Nisa. Ia menyesal telah mempermalukan Nisa di depan umum, tetapi ia tidak menyesal telah menghancurkan Maya. Ia merasa bahwa ia telah membalas dendam atas pengkhianatan Maya. Nisa mendengarkan dengan sabar, menenangkannya, dan meyakinkannya bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Keesokan harinya, Randy pergi ke kantor dengan semangat yang hilang. Ia segera dipanggil oleh atasannya. Di sana, atasannya menunjukkan sebuah artikel berita tentang skandal di acara peluncuran proyek Maya. "Randy, kami tidak bisa mempertahankanmu. Perusahaan ini tidak ingin dikaitkan dengan skandal seperti itu. Kamu dipecat." Randy terkejut. Ia mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Reputasinya yang dulu bersih, kini tercemar oleh gosip-gosip perselingkuhan dan tuduhan-tuduhan yang ia buat. Randy yang dulu begitu dihormati, kini menjadi bahan ejekan. Randy pulang dengan langkah gontai. Ia masuk rumah dan duduk di sofa. Ia tidak berkata apa-apa. Nisa berjalan mendekatinya dan bertanya, "Ada apa, sayang?" "Aku dipecat," bisik Randy. Suaranya parau. Nisa duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Aku sangat menyesal, sayang. Tapi kamu akan baik-baik saja." "Tidak, Nisa," kata Randy. Matanya kosong. "Semua tabunganku, semua uangku, hilang. Investasiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku mencoba menelepon manajer keuanganku, tapi dia bilang semua uangnya sudah ditarik. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya." Nisa tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Randy, matanya tanpa ekspresi. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah menghancurkan karir dan finansial Randy. Randy, yang dulu begitu bangga dengan dirinya, kini tidak memiliki apa-apa. "Maya juga tidak bisa dihubungi," kata Randy. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak punya apa-apa lagi." Nisa berdiri, melepaskan genggaman tangannya dari tangan Randy. "Aku tahu siapa yang mengambil uangmu," bisiknya. Randy menatap Nisa dengan bingung. "Siapa?" "Aku," kata Nisa. Suaranya sedingin es. "Aku yang mengambil semuanya." Randy menatap Nisa dengan tidak percaya. "Tidak, tidak mungkin. Kamu berbohong." "Aku tidak berbohong," kata Nisa. "Aku mengambil semua uangmu. Aku mengosongkan rekeningmu. Aku melakukan semua ini karena kamu berselingkuh dengan Maya. Aku tahu semuanya, Randy. Aku tahu sejak awal." Nisa mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar percakapan Randy dan Maya yang dulu ia temukan. Randy terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Nisa kemudian mengeluarkan map coklat dari dalam laci. "Aku juga tahu tentang Maya," bisiknya. "Dia bukan wanita sukses seperti yang kamu pikir. Dia hanya seorang penipu. Dia terlilit utang besar. Dia adalah wanita yang akan menghancurkanmu. Dan aku hanya menyelesaikannya lebih cepat." Randy menatap Nisa. Matanya dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan kesedihan. Ia merasa seperti dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun, kini runtuh di depan matanya. Malam itu, rumah yang dulunya hangat dan penuh tawa kini terasa dingin dan sunyi. Randy duduk di sofa, tubuhnya kaku, matanya kosong, menatap Nisa dengan tatapan tidak percaya. Kata-kata Nisa terus bergema di kepalanya. "Aku yang mengambil semuanya." Dunia yang ia pikir ia kenal, yang ia bangun bersama Nisa, kini hancur berkeping-keping. "Kamu berbohong padaku," bisik Randy. Suaranya parau. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang ia anggap sebagai pendukung setianya selama ini adalah dalang di balik kehancurannya.
Nisa tidak membalas. Ia hanya berjalan ke arah meja, mengambil gelas, dan menuangkan air untuknya. Ia meminumnya dengan perlahan, seolah-olah waktu tidak ada artinya lagi. Aku tidak berbohong, katanya dengan suara yang tenang, memecah keheningan yang menyesakkan. Aku sudah tahu sejak awal. Sejak kamu mulai berselingkuh dengan Maya. Randy terkejut. Kamu tahu? Tentu saja, jawab Nisa. Aku tahu sejak kamu mulai pulang terlambat, sejak kamu mulai menyembunyikan ponselmu, sejak kamu mulai meneleponnya di belakangku. Nisa berjalan mendekati Randy. Aku tahu semuanya, Randy. Aku tahu setiap kebohongan yang kamu ucapkan. Randy menatap Nisa, matanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Jadi, kamu merencanakan semua ini? Kamu menghancurkan hidupku. Aku tidak menghancurkan hidupmu, kata Nisa dengan suara yang dingin. Kamu yang menghancurkannya sendiri. Aku hanya membantumu menyelesaikannya. Nisa duduk di seberang Randy. Ia mulai memaparkan seluruh rencananya, dari awal hingga akhir. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan bukti perselingkuhan mereka, bagaimana ia menyewa detektif swasta untuk menggali rahasia-rahasia Maya, bagaimana ia memanipulasi Randy secara finansial dan emosional, dan bagaimana ia memicu kehancuran mereka di depan umum. Setiap kata dari mulut Nisa adalah sebuah pukulan telak bagi Randy. Randy, yang dulu begitu bangga dengan dirinya, kini merasa bodoh dan hina. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berselingkuh dengan seorang wanita yang akan menghancurkannya, tetapi juga berselingkuh dari seorang wanita yang jauh lebih pintar dan lebih cerdik darinya. Kamu adalah monster, bisik Randy, suaranya bergetar. Nisa tersenyum pahit. Aku monster? Kamu adalah pria yang berselingkuh dari istrimu sendiri. Randy, kamu adalah pria yang membuang semua yang kita bangun selama bertahun-tahun demi seorang wanita yang bahkan tidak mencintaimu. Nisa berdiri, memandang keluar jendela. Aku tidak merasa puas, Randy, katanya dengan suara yang hampa. Aku hanya merasa kosong. Aku melakukan semua ini, tapi rasa sakitnya tidak hilang. Randy terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bahwa ia telah kalah. Ia telah kalah dalam permainan yang bahkan ia tidak tahu ia mainkan. Nisa kembali menatap Randy. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Randy, kamu dipecat, kamu bangkrut, dan kamu tidak punya siapa-siapa. Maya juga sama. Dia tidak punya apa-apa lagi. Kalian berdua sama-sama hancur. Dan itu adalah keadilan yang paling adil. Nisa berjalan ke kamar tidur, mengambil koper yang telah ia siapkan. Aku akan pergi, Randy. Aku akan memulai hidup baru. Kemana kamu akan pergi? Tanya Randy, suaranya lemah. Itu bukan urusanmu lagi, jawab Nisa. Ia berbalik, mengambil cincin kawinnya dari jari, dan meletakkannya di atas meja. Kita sudah selesai, Randy. Selamat tinggal. Nisa berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Randy sendirian di dalam kegelapan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak merasa sedih. Ia hanya merasa lega. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi wajahnya. Nisa berjalan perlahan. Langkahnya pasti. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia tahu bahwa ia akan baik-baik saja. Ia telah membalas dendamnya, dan ia telah berhasil. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Nisa berjalan keluar dari rumah, meninggalkan Randy sendirian dalam kegelapan. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan di kulitnya, seolah-olah ia baru saja membersihkan jiwanya dari semua kekotoran yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, babak hidupnya yang ini telah usai. Kehancuran yang ia tinggalkan di belakangnya adalah bukti dari kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang tak terlukiskan. Nisa tidak memiliki rencana pasti. Ia hanya berjalan, membiarkan kakinya membawanya menjauh dari tempat yang dulunya ia sebut rumah. Ia memesan taksi dan pergi ke sebuah hotel kecil di pinggir kota.
Ia tidak ingin kembali ke apartemen orang tuanya. Ia butuh waktu sendiri untuk memproses semua yang telah terjadi. Di dalam kamar hotel yang dingin dan sepi, Nisa duduk di tepi ranjang. Ia membuka ponselnya dan melihat notifikasi-notifikasi yang masuk. Media sosial penuh dengan berita tentang skandal Maya dan Randy. Arsitek muda terlibat skandal keuangan dan perselingkuhan. Manajer sukses dipecat akibat skandal. Nama Randy dan Maya kini menjadi bahan gosip dan cemoohan. Nisa tersenyum pahit. Ia telah membalas dendamnya. Ia telah menghancurkan mereka. Namun, kepuasan yang ia harapkan tidak datang. Ia tidak merasa bahagia, tidak merasa puas, hanya merasa hampa. Rasa sakitnya masih ada, terkubur di bawah tumpukan amarah dan kebencian. Nisa menyadari, balas dendam tidak bisa menyembuhkan luka. Balas dendam hanya bisa membuat luka itu semakin dalam. Nisa menghabiskan beberapa hari di hotel, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Ia menghubungi seorang pengacara dan memulai proses gugatan cerai. Ia tidak ingin apa-apa dari Randy. Ia hanya ingin kebebasan. Ia ingin melepaskan dirinya dari masa lalu yang menyakitkan. Sementara itu, Randy dan Maya harus menanggung konsekuensi dari kehancuran yang diciptakan oleh Nisa. Randy, yang kini tidak memiliki apa-apa, mencoba menghubungi Maya. Ia berharap Maya akan menenangkannya, membantunya, dan mencintainya. Namun, Maya tidak mau mengangkat teleponnya. Ia telah kehilangan semuanya. Karir, reputasi, dan klien-kliennya. Ia juga tidak ingin memiliki hubungan dengan Randy, pria yang telah mempermalukannya di depan umum. Randy dan Maya, yang dulu berselingkuh karena cinta, kini saling membenci. Mereka saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka alami. Randy menyalahkan Maya karena kebohongan-kebohongannya, dan Maya menyalahkan Randy karena kecemburuannya yang buta. Perselingkuhan mereka, yang dulu tampak begitu indah, kini menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Nisa, di sisi lain, mulai menyusun kembali hidupnya. Ia menjual semua saham dan aset-aset yang ia alihkan dari Randy. Uang itu tidak ia gunakan untuk foya-foya. Ia menginvestasikannya di sebuah perusahaan yang ramah lingkungan, sebuah proyek yang ia yakini akan memberikan manfaat bagi orang lain. Nisa juga kembali ke sekolah, mengambil kursus di bidang desain interior. Ia ingin membangun kembali hidupnya, tetapi kali ini, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Suatu hari, Nisa menerima sebuah surat dari pengadilan. Gugatan cerainya telah disetujui. Ia kini resmi menjadi Nisa, bukan lagi Nisa, istri Randy. Nisa mengambil cincin kawinnya dari laci dan membuangnya ke tempat sampah. Ia tidak lagi membutuhkan benda itu. Nisa tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Randy dan Maya. Ia tidak peduli. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang ia tinggalkan. Nisa tahu, ia telah membalas dendamnya dengan cara yang paling sadis. Ia telah menghancurkan mereka dengan cara yang paling kejam. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kemenangan ini tidak akan pernah membuatnya bahagia. Ia telah kehilangan suaminya, dan ia telah kehilangan dirinya sendiri. Namun, Nisa tidak menyesal. Ia tahu, ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia telah membalas dendamnya, dan ia telah berhasil. Dan sekarang, ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya.